Terbunuhnya Raja Kertanagara. Setelah Mengki kembali ke Mongol dan melaporkan semua perbuatan Raja Kertanagara yang telah memotong kuping dan merusak wajah Mengki, utusan yang dipercaya oleh Raja Kubilai Khan, hingga membuat Kubilai Khan marah terhadap Raja Kertanagara. Lalu, ia langsung mengumpulkan para jenderal perangnya ke istana kerajaan Mongol untuk membahas strategi balas dendam terhadap kerajaan Singosari. Setelah rencana disusun sebaik mungkin oleh para jenderal, Raja Kubilai Khan mengutus para jenderal terbaiknya untuk memimpin perang ke tanah Jawa, yaitu Jenderal Ikemese, Jenderal Kausing, dan Jenderal Sipi, yang membawai kurang lebih 20.000 pasukan. Para jenderal tersebut langsung memberikan arahan kepada pasukannya agar menyiapkan kebutuhan untuk keperluan berlayar menuju tanah Jawa. Mereka berangkat dari pelabuhan Mongol dengan menggunakan armada perang yang banyak. Saat berlayar, para pasukan Mongol mengalami ganasnya ombak di tengah lautan. Waktu terus berlalu. Sebelum sampai di tanah Jawa, para pasukan Mongol singgah beberapa bulan di Belitung untuk beristirahat dan mencukupi kebutuhan saat berlayar kembali. Tanpa disangka-sangka, Arya Wiraraja yang merasa sakit hati karena dipindah ke Madura Timur, secara diam-diam memiliki penghubung ke raja kerajaan Mongol melalui pedagang yang berasal dari Cina. Arya Wiraraja berjanji kepada Raja Mongol bahwa ia akan mempersembahkan seorang putri cantik apabila dapat membunuh Raja Kertanagara. Ekspedisi Pamalayu yang berjalan lancar tiada kendala, namun mempunyai akibat yang sangat buruk di dalam kerajaan Singosari adalah timbulnya pemberontakan yang dilancarkan oleh lawan politik Raja Kertanagara. Arya Wiraraja melihat titik lemah Raja Kertanagara. Lalu, ia mengutus Wirondaya untuk mengirim surat kepada Raja Jayakatwang. Setibanya Wirondaya di Gelang-Gelang dan diterima oleh Raja Jayakatwang, ia langsung memberikan surat dari ayahnya yang berisi, Patik memberitahukan kepada Kanjeng Sinuhun Prabu, Paduka Nata dapat disamakan dengan orang yang sedang berburu. Hendaklah waspada dan pandai memilih saat dan tempat yang sebaik-baiknya. Sekarang, inilah saat yang paling baik dan paling tepat. Tegal sedang tandus, tidak ada rumput, tidak ada ilalang, daun-daun sedang gugur berhamburan di tanah, bukitnya kecil-kecil, jurangnya tidak berbahaya, hanya didiami harimau tua yang sama sekali tidak menakutkan. Tidak ada kerbau, sapi, rusa yang bertanduk. Jika mereka itu sedang menyenggut rumut, baiklah mereka itu diburu. Pasti tidak berdaya. Satu-satunya harimau yang tinggal adalah harimau guguh yang sudah tua renta, yaitu Empu Raganata. Dari isi surat tersebut, tersirat bahwa Singosari dalam keadaan kosong. Satu-satunya pahlawan yang dapat dibanggakan hanya Empu Raganata yang sudah tua renta. Raja Jayakatwang pun mengerti apa yang dimaksud dari surat yang dibuat oleh Arya Wiraraja. Akhirnya, Raja Jayakatwang meminta saran dari Wirondaya, dan Wirondaya pun menjawab, semenjak Prabu Kertanagara memimpin pemerintahan, nasihat Empu Raganata dan Preda Mahamantri Agung diabaikan dan cenderung menerima nasihat dari Mahamantri Agung yang baru. Moyang Paduka Prabu Dandang Gendis atau Kertajaya binasa karena pemberontakan Ken Arok, Raja Singosari yang pertama. Kertajaya dan bala tentaranya musnah karena tindakan Ken Arok. Padukalah yang mempunyai kewajiban untuk membangun kembali kerajaan Kadiri dan membalas kekalahan Raja Kertajaya. Akhirnya, Raja Jayakatwang membuktikan tekad dengan dukungan Arya Wiraraja untuk menyerang Raja Kertanagara. Lalu, Jayakatwang pun mengatur strategi untuk menyerang Singosari. Setelah itu,
ia mengirim pasukan Jaran Goyang untuk membuat kekacauan di wilayah utara, sehingga memancing prajurit Singosari keluar dari wilayah kerajaan dan terjadilah kekosongan penjagaan di kerajaan Singosari. Raja Kertanagara seakan tak percaya kalau wilayahnya bagian utara melakukan pemberontakan kepadanya. Apalagi yang memimpin pemberontakan adalah menantunya sendiri, yaitu Raden Wijaya. Raja Kertanagara pun segera mengirim pasukan ke wilayah utara Singosari untuk menumpas pemberontakan pasukan Jaran Goyang. Namun, Raden Wijaya berhasil melarikan diri dengan bantuan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Kebo Anengah yang dikirim Jayakatwang untuk menyelamatkan Raden Wijaya. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang Singosari dari arah selatan dipimpin oleh Patih Mahisa Munjarang, dan pasukan inilah yang berhasil merangsak masuk sampai istana kerajaan. Sementara itu, Raja Kertanagara tinggal di istana didampingi Panji Anggragani. Beliau terperanjat mendengar sorak-sorai pasukan musuh yang telah memasuki halaman istana. Empu Raganata, Mahamantri Anggabaya, dan Wirakreti memberi nasihat. Adalah haram bagi seorang raja mati terbunuh oleh tentara musuh dalam keputrian. Lawanlah musuh yang menyerang. Raja Kertanagara kali ini mengindahkan nasihat Empu Raganata. Akhirnya, Raja Kertanagara, Empu Raganata, Panji Anggragani, dan Wirakreti gugur dalam perlawanan gigih melawan musuh yang tiba-tiba datang menyerang Singosari. Pemberontakan Jayakatwang terjadi sebelum pasukan kerajaan Mongol tiba di tanah Jawa. Setelah Raja Kertanagara meninggal, ia didarmakan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha dan di Candi Singosari sebagai Bhairawa. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.